Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube kami, yaitu Teknik Ototronik SMK BP Dukuwaru. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu sensor yang ada di engine EV, yaitu ECT atau Engine Coolant Temperature. Ya, sedikit penjelasan bahwa ECT ini dia berfungsi untuk mendeteksi temperatur air pendingin yang ada di sirkulasi engine, ya, sehingga nanti dilaporkan ke ECU, kemudian menjadi pertimbangan dalam kerja engine. Ini ya, kita lihat, bisa di zoom. Di sini ada tiga terminal, di mana yang pertama ini THW, kemudian yang kedua E2. THW ini dia sebagai keluaran sinyal, kemudian yang E2 dia sebagai negatif, dan yang satunya yang bawah dia sebagai positif atau input dari ECU yang 5 volt. Ya. Kemudian kita akan tahu di mana letak ECT di engine. Kita menuju ke engine stand. Ya, ini letak ECT di engine stand. Dia berada di saluran di mana sirkulasi air pendingin mengalir. Ya, dia di sini ya. Dia letaknya di sini. Ya, ini merupakan ECT yang ada di engine stand Daihatsu Xenia. Untuk selanjutnya kita akan menguji bagaimana cara kerja dari ECT. Alat yang dibutuhkan, yang pertama kita butuh multitester yang digital, ya. Kita menggunakan yang digital agar pembacaan lebih akurat. Kemudian kita membutuhkan termometer untuk mengukur suhu. Kemudian kita juga butuh heater ini ya. Kita butuh heater untuk nanti kita gunakan menuang air panas untuk mengetes suhu pada temperatur yang tinggi. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pengujian pada ECT. Pengujian yang dilakukan adalah menguji tahanan, ya, atau resistan. Kita akan melakukan pengujian pada dua kondisi, yaitu kondisi temperatur rendah dengan kondisi temperatur yang tinggi. Normalnya ECT semakin tinggi temperatur atau suhu, maka tahanan yang keluar dia akan semakin kecil. Kita bisa coba. Ini kita di temperatur dengan suhu ruangan, ya. Kita bisa lihat suhu ruangan dia sekitar 32 derajat Celcius. Ya. Ini suhu ruangannya. Kemudian untuk cara mengukurnya, kita anggap ini sebagai suhu ruangan ya. Untuk cara mengukurnya, kita bisa lihat di sini ya, di buku manual. Kita bisa lihat, yaitu terminal, kita bisa lihat ini terminal 1 dan 2. 1 dan 2. Ya, berarti THW dengan E2 atau terminal sinyal dengan terminal negatif. Ya. Kita menggunakan multi. Ya, kita buka terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan sini. Ya. Pas. Kita masukkan sini. Satunya di ini ya. Kemudian selektor kita letakkan pada ohm meter, ya. Ya, ini sudah mulai membaca. Bentar, biar lebih lihat. Ini ya. Ya. Coba kita ukur lagi. Dia 1,525. Ya, 1,525 itu pada saat suhu ruangan 32 derajat Celcius.
Ya, kita anggap tadi 1,52. Selanjutnya kita akan mengukur ECT pada suhu atau temperatur yang tinggi. Suhu tinggi kita peroleh dari air yang mendidih, ya, kita bisa lihat. Ya, kita peroleh dari heater. Kemudian ini hati-hati ya, karena panas. Kita tuang. Ya, sekira cukup ini ya. Jadi kemudian selanjutnya kita ukur temperatur air ini kira-kira berapa ya. Kalau tadi suhu ruangan itu sekitar 32. Ya, ini kita tunggu dulu. Ya, dia terus naik sekitar 80, 50, 85, 86. Kemungkinan bisa sampai 90 ini. Ya, karena tadi kita tahu air mendidih biasanya sampai 90 derajat Celcius. Ya, nih berarti sekitaran untuk suhu ini 88. Ya, kita anggap 88 derajat Celcius. Kemudian kita akan ukur. Ya, kita masukkan ECT ini. Ya, kita tunggu beberapa saat. Kemudian kita akan ukur sama dengan yang tadi, ya, terminal THW dengan E2. Untuk probnya bebas ya, untuk probnya bebas karena kita ngukur resistan atau tahanan. Ya, coba kita bisa lihat dia 0,382 kilo ya, 0,3 ya, 0,3 ya, 0,375 kilo ohm. Ini pada saat suhu yang tinggi. Oke. Ya, kita sudah membandingkan antara suhu yang rendah dengan suhu yang tinggi. Suhu yang rendah tadi tahanan atau resistansi yang keluar dia 1,525, dan ketika suhunya kita ukur pada suhu yang tinggi atau sekitar 90 derajat Celcius, dia justru semakin turun, yaitu 0,375. Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi atau semakin besar suhunya, maka resistansi atau tahanannya dia akan semakin kecil. Ini sesuai dengan yang ada di buku manual ya. Kita bisa lihat di buku manual ya, standarnya pada saat suhu 20 derajat Celcius dia sekitaran 2,29 sampai 2,59 kilo ohm. Ya, tadi kita ngukur pada suhu 30 ya. Dan yang dihasilkan adalah 1. Ya, ini hampir bisa sesuai. Kemudian pada saat suhunya tinggi 80 derajat Celcius dia 0,3 ya. Tadi kita ngukur sekitar 0,35 pada saat suhu 8,8. Ini jika disesuaikan dengan grafik ya, kita bisa lihat grafik di sini. Ya, di atas ada cara pengukurannya juga. Di grafik kita bisa lihat bahwa semakin tinggi atau semakin besar temperaturnya, maka justru di tahanan dia akan semakin kecil. Ya, bisa dilihat. Oke. Itu tadi penjelasan tentang ECT, bagaimana cara pengujiannya, kemudian pengaruhnya juga terhadap engine. Itu yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami. Apabila ada kata-kata yang kurang, saya mohon maaf. Jangan lupa nantikan video-video kami selanjutnya dengan cara subscribe channel kami Teknik Ototronik SMK BP Dukuwaru. Salam Ototronik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.